Ya luar biasa sekali ya yang sampai. Kita lanjut lagi ke speaker Baruna. Kami persilakan. Speaker ke-6 siap. Kami dari SPP Jemaat GKI Pendukung Baruna. Tidak ada ya. Yang terakhir adalah nyonya rumah ya. Ya maaf ya, hampir tertinggal. Festival dari Tumbang Mamput. Disilakan. Jangan. Ya, saya minta maaf dulu karena rombongan masih ada di Pujon karena tempat kami sangat jauh sekali. Kalau menceritakan jalannya luar biasa saja. Iya. Ya, saya mewakili jemaat GKI Sinta Tumbang Mamput. Saya yang melayani Tumbang Mamput. Jadi yel-yelnya saya sendiri saja. Anggap saja 1 orang 10. Karena bodinya anggap 10 orang. Ya, kalau saya sukanya film Korea, jadi saya panggil oma-oma, apa kabar? Apa? Annyeonghaseyo. Oma-oma, annyeonghaseyo. Iya, hai. Sekali lagi dong, hai. Sekali lagi dong, katanya kan ibu-ibu yang semangat. Hai. Hai. Terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan mendengar ya, melihat persembahan yel-yel dari Nyonya Rumah. Tepuk untuk SPP GKI Sinta Baju. Disilakan. Jurus pamungkas. SPP Baju suaranya mana? Ibu-ibu pegang tangan yel-yelnya siap? Siap. Musik mainkan. La 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 la.
ya perkenalan kita pada hari ini. Kami kembalikan ke pembawa acara. Kita akan mengadakan seminar yang sudah dijadwalkan. Kok buat tusuk saja? Anak lihat tertawa ya, kita tuh kesini. Roti. Itu jangan nak Enggak.
Amin, luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, seluruh peserta dari kegiatan perayaan Hari Perempuan di IKE Resort GG Kapuas Tengah pada siang hari ini kita akan masuk dalam acara seminar, ya, bagian sesi seminar. Jadi nanti kami akan bacakan ada beberapa susunan acara seminar dengan topik strategi pelayanan pastoral bagi anak dan suami yang terpengaruh narkoba. Jadi susunan acaranya yang pertama pembukaan oleh moderator, oleh saya sendiri, lalu kemudian perkenalan oleh ibu narasumber cantik-cantik kalau kami nggak kenal. Iya, baik. Yang ketiga pemaparan materi oleh ibu narasumber, lalu kemudian yang keempat ada sesi pertanyaan satu, nanti ada dipersilakan untuk 3 orang pertama, lalu kemudian sesi kedua, pertanyaan yang kedua juga nanti ada 3 orang. Selanjutnya kita sambil kondisikan ya Bu ya dengan keadaannya. Kalau memang masih ada yang belum dimengerti, boleh nanti ditanyakan kepada ibu narasumber. Terima kasih Ibu Moderator. Shalom. Saya sangat senang hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian, juga dengan bapak yang di depan, yang di luar juga ada. Saya datang bersama suami saya ada di luar. Dia bilang, saya malu mah, banyak ibu-ibu katanya ya. Jadi suami saya ada di luar. Kami kemarin dari Banjarmasin jam 4 sore, sampainya tengah malam ya, karena banyak berhenti. Saya membawa anak-anak saya. Anak saya yang pertama kelas 1 SMA, anak yang kedua kelas 2 SMP, anak yang ketiga, nah ini bonus dari Tuhan gitu ya. Umurnya baru 3 tahun. Ya. Sedangkan saya sudah berkepala 4, malu saya menyebut usia saya berapa ya. Iya, malu sekali. Kemudian saya saat ini ditugaskan di STT GKE, saya masih pendeta GKE, tetapi masih ditugaskan di STT GKE. Bidang yang saya ampu adalah mata kuliah konseling pastoral. Saya dikontak oleh Pak Lasto, Bapak Pendeta Lasto, dengan permintaan memilih tema pelayanan pastoral bagi anak dan suami yang terpengaruh narkoba. Tetapi kemudian saya menambah di depannya strategi pelayanan pastoral bagi anak dan suami yang terpengaruh narkoba. Nah, sekian itu perkenalan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Temanya strategi pelayanan pastoral. Strategi pelayanan pastoral bagi anak dan suami yang terpengaruh narkoba. Sebelum kita masuk kepada treatment-treatmentnya, kita masuk kepada slide berikutnya tentang kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, ini perlu kita ketahui sampai sejauh mana sudah kasus penyalahgunaan narkoba ini masuk ke wilayah Indonesia. Saya mengambil data ini dari Badan Narkotika Nasional terakhir Mei 2022. Dari data BNN tahun 2010 ada 64 kasus. Kemudian pada tahun 2011 ada 2011. Nanti slide-nya saya minta tolong dibagikan saja kepada ibu-ibu biar ada jadi pegangan begitu ya. Kemudian tahun 2012 ada 104 kasus yang terjadi. Ternyata penyebaran narkoba ini semakin kuat. Di tahun 2014 berjumlah 384 kasus. Semakin meningkat lagi, ibu-ibu sekalian, menjadi 644 kasus di tahun 2015. Lalu 2016 meningkat kembali di 141 kasus.
Nah ini tinggi juga ya, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus. Lalu kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 910 kasus, meningkat lagi menjadi 1039 kasus. Itu di tahun 2018. Kemudian BNN berusaha bagaimana nih supaya kasus ini menurun. Makanya terjadi penangkapan dan bukan hanya sekedar penangkapan, tetapi juga ada hukuman dan sanksi. Kita melihat bahwa hukuman untuk pengedar juga pengguna itu berat sekarang ya. Ada yang hukuman mati begitu ya. Tapi orang hukum yang harus menjelaskannya, bukan saya. Nah, di tahun 2019 itu menurun menjadi 951, turun kembali menjadi 833, dan 2021 menjadi 766. Nah, harapan dari pihak BNN tahun 2022 ini ada penurunan lagi. Ini harapan mereka ya. Mereka terus gencar mencari pengedar narkoba yang bisa merusak anak-anak muda, generasi muda kita. Ternyata itu bukan hanya menyerang generasi muda kita, tetapi juga suami-suami ya. Iya, apa slide berikutnya? Ya, saya turun saja ya supaya enak menolehnya. Yang mereka lakukan itu ada advokasi asistensi penguatan. Jadi ada penguatan, kemudian advokasi intervensi, lalu lanjutan advokasi bimbingan teknis, advokasi money, advokasi asistensi, advokasi jejaring, advokasi supervisi, dan advokasi rapat koordinasi. Nah, kegiatan advokasi ini salah satu cara untuk mengurangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, juga di daerah Kalimantan ya. Terakhir saya tidak masukkan dalam slide, memang di dalam penemuan BNN, Kalteng belum masuk ya. Kalsel itu masuk tinggi ya, masuk. Terus daerah Kaltim juga, tapi saya tidak tampilkan di dalam slide ini gitu ya. Data-data ini saya dapatkan dari BNN. Kemudian slide berikutnya. Advokasi sasarannya di lingkungan pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, ini mereka mendatangi sekolah-sekolah, di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan juga di sekolah di perguruan tinggi. Di SPT3E pun mereka datang ya untuk melakukan advokasi ini. Di pemerintahan juga, iya, karena padahal sudah bersyukur ya dapat pekerjaan pegawai negeri, tapi ternyata ada ASN itu, anggota ASN yang menggunakan narkoba. Makanya perlu ada advokasi di pemerintahan pula, supaya mereka yang pegawai negeri ini bersih dari narkoba, walaupun pada kenyataannya mungkin stres. Kan kita sering melihat di berita itu ya, kalau di koran-koran tertangkap basah pesta narkoba. Advokasi di lingkungan masyarakat, nah ini juga dilakukan di lingkungan masyarakat, karena dianggap dirasa penting begitu ya, ada advokasi. Berikutnya, nah ini di swasta juga ya. Nah ini yang kata Pak langsung saja. Nah tadi di swasta itu kenapa ada di swasta, di perusahaan-perusahaan begitu ya? Karena kan jauh dari suami, mereka biasanya LDR. Ada yang kerja di batu bara, ada yang di sawit. Nah itu kan gimana gitu, jauh dari pasangan itu pasti teringat dengan pasangan. Nah ibu Tika nih nggak, karena belum itu ya, jadi mikir gitu ya gimana. Nah kalau jauh dari pasangan itu gak nyaman ya, pasti suami. Nah itu yang membuat para suami jajan
atau menggunakan narkoba ini ya. Jadi makanya perlu ada advokasi di perusahaan atau di tempat pekerjaan yang sifatnya swasta. Nah, kemudian kegiatan diseminasi ini adalah penyebaran informasi. Seperti di jenis media itu ada media cetak, terus ada konvensional, ada online, ada penyiaran. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat tuh di HP ya. Sekarang canggih, lihat aja ada beritanya. Nah, ini dia. Penyalahgunaan narkoba berdampak langsung ke aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu menghabiskan dana yang besar dalam penyembuhan dan perawatan oleh karena kesehatan telah merusak tubuh si pecandu. Itu ya, kita bisa lihat dampak dari narkoba ini menimbulkan permasalahan ekonomi. Istri yang akhirnya pusing ya karena anak ataupun suami narkoba. Atau bahayanya juga dia tidak hanya suami, bahayanya itu mengajak istri juga. Coba bayangkan kalau dari ayah, ibu dan anak semua ngobat, itu jadi keluarga apa ya? Pasti kita tidak mau ya dengan melihat kesukacitaan ibu-ibu tadi yel-yel masih muda dan masih awet, masih cantik, padahal sudah melahirkan. Tapi wow, saya kasih aplaus ya buat ibu-ibu semua, bisa gitu selalu tampil yang terbaik, menjadi perempuan yang terbaik bagi dirinya. Tidak salah ya kita tampil cantik, tampil menarik. Tadi kelompok baju ya, bulu mata badai semua ya nggak salah kalau kita mau cantik. Apa sih yang salah? Cantiknya untuk suami kita juga, bukan untuk gini-gini, untuk beli-beli, tidak. Nah, tapi itu anugerah terindah dari Tuhan, kita bisa merawat diri kita. Nah, itu terus ibu-ibu yang lain juga dengan lincahnya, gayanya, wow, itu anugerah dari Tuhan ya. Saya sangat bersyukur kalau hari ini boleh bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Nah, itu ya. Dampak yang berikutnya adalah sosial. Kalau seseorang terdampak narkoba, maka anggota keluarga itu sendiri yang menjadi malu dia. Ini bapak teh ngobat, anak kok ngobat ya, itu kan kita jadi malu ya, kita persekutuan jadi malu. Nah, tapi saya melihat tadi ibu-ibu semuanya it's okay ya, tampil dengan gerak dan apanya luar biasa ya. Itu kalau terjadi dalam rumah tangganya membuat ibu jadinya minder. Kalau dalam bahasa sekarang tuh kalau kata anak saya itu bilang insecure. Insecure sekali sih dia. Nah, kita perempuan menjadi insecure karena orang-orang di sekitar kita itu apa ya? Melihat bahwa suami kita, anak kita kok ngobat ya. Kita apa sih kurang saya sebagai seorang istri? Saya sudah dandan cantik, saya sudah pakai bulu mata badai, ya saya sudah gemoy, sudah apa? Hanya it's okay lah gitu. Di mana kurangnya saya ini? Apa kurang saya pak? Gitu ya. Ini suami saya dengar juga nih, dia dengar di luar gitu ya. Misalnya tidak langsung ya. Secara sosial lagi, anggota keluarga diasingkan dari sekolah. Nah, ini dia. Kalau narkoba itu sudah dikonsumsi oleh anak-anak kita, itu akan merusak otaknya. Jadi bojong pengetah elah kejauh gitu. Apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak yang sudah terpengaruh dari narkoba? Menyedihkan ya, kita sudah membawa hamil 9 bulan ya, mengandung 9 bulan, lalu melahirkan dan dengan susah payah, tapi tiba-tiba ketika dia menjadi seorang remaja, ketika dia bertemu dengan teman yang tidak tepat, nah di situ dia menjadi rusak. Pasti kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan terluka ya. Kita tidak mengharapkan anak kita seperti itu. Kita mengharapkan anak kita itu yang terbaik dan yang baik gitu ya. Kita berbohong dan melakukan tindakan kejahatan yang mengakibatkan kurang dipercayai. Pokoknya bohong aja minta duit untuk ini.
Loh, kan sudah dikirim uang kemarin untuk uang kuliahmu, kurang, kirim lagi 1 juta, kirim lagi 2 juta, pandai kan kabun kita itu bapak karena jual, awi akan milih nana konar bangun narkoba. Ya. Nah, kemudian secara spiritualitas, apa yang terjadi dengan orang yang narkoba? Mereka juga mengalami situasi seperti ini, merasa berdosa karena melanggar peraturan agama itu ya. Saya coba pakai ini. Melanggar aturan agama dan masuk penjara. Nah, kalau dia berada pada situasi ini, sebenarnya anak dan suami kita itu butuh pertolongan. Kalau dia sudah punya perasaan seperti ini, dia berarti mengalami luka spiritualitas dan dia butuh pendampingan pastoral dari gereja dan keluarga. Persoalannya, bagaimana kalau semua keluarga itu menjadi pecandu narkoba? Nah, itu tantangan berat bagi gereja ya. Lanjut. Nah, dampak narkoba bagi kesehatan jiwa mental, pertama depresi. Itu awalnya stres ya. Kalau stres itu wajar terjadi ya. Setiap orang pernah stres. Tapi kalau stresnya berkepanjangan, itu yang menimbulkan depresi. Suka melamun, galau, mengurung diri, teriak-teriak, pokoknya nangis. Nah, lebih baik carilah persekutuan, carilah teman, carilah ibu-ibu yang lain, bisa menjadi tempat kita sharing untuk menghadapi pasangan kita, menghadapi anak-anak kita yang sedang dalam kesulitan. Terus gangguan jiwa berat, nah ini dia, karena depresinya tidak pulih-pulih, jatuh ke sini dia, gangguan jiwa berat atau psikosis. Nah ini yang dialami oleh mereka yang terdampak narkoba. Walaupun sebenarnya bukan hanya dialami oleh mereka yang terdampak narkoba, pasangan juga ikut stres kan, melihat pasangannya seperti itu, melihat anaknya seperti itu, dan bisa jatuh juga kepada bunuh diri. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sudah beberapa kali berhadapan dengan kasus nyilet. Suami saya suka sharing dengan suami saya, karena dia punya pengalaman trauma, karena punya pacar KDRT atau apa, tidak punya harga dirinya lagi, mungkin sudah melampaui dari itu, nyilet. Saya tidak bisa tampilkan karena ini kasus ya, tidak boleh saya tampilkan. Dia nyilet, bahkan sampai ada yang diimpus gara-gara nyilet dan dijahit juga tangannya. Nah ini sekarang lagi tren ibu-ibu, hati-hati, dan itu bisa menular ternyata. Jadi tolong dijaga anak remajanya maupun perempuan dan laki-laki. Itu yang sedang saya lakukan. Saya benar-benar menjaga anak-anak saya lagi dalam masa remaja ya. Jadi walaupun saya pendeta, ibu-ibu pendeta, penutuan diakon atau siapapun kita, yang namanya narkoba ini bisa sasarannya siapa saja. Kalau kita tidak mawas terhadap anak-anak kita, lebih baik kita membuat mereka menangis tetapi mereka mempunyai masa depan, daripada membuat kita menangis melihat mereka tidak berdaya karena narkoba. Kilo lu bucuk-bucuk aku menjadikan narkoba, elahi kasihan. Kemudian yang ini tadi ya, berdampak nyilet ini ya, bunuh diri ini ya, nyilet ini dia pengen bunuh diri tapi nggak mati-mati karena hanya sekedar ingin melukai dirinya. Itu kambuhan. Nanti minggu ini dia nyilet, nanti dia hilang, nanti nyilet lagi. Wah, itu luar biasa mendampingi mereka yang seperti ini. Mereka yang seperti ini saya coba dampingi, memberikan semangat buat mereka ya, menemukan potensi dirinya, dan itu butuh pendampingan jangka panjang. Nah itu kasus yang sedang beberapa kali saya temui gitu ya. Kemudian narkoba juga menimbulkan kriminalitas. Iya, dia kan suka mencuri karena ingin beli obat itu ya. Nah,
masuk penjara, keluar masuk penjara. Terus kekerasan, nah ini suka memukul juga. Kasihan kalau anak-anak kita bertemu dengan pacar lawan jenis yang narkoba, itu bisa mengalami kekerasan ya. Kemudian perusakan, nah ini juga suka ngamuk-ngamuk ya, dampak narkoba ini. Lanjut. Nah ini saya ambil satu kasus untuk memudahkan memahaminya ya. Nah saya minta tolong ibu bacakan buat saya ya. Ya, tepatnya identitasnya tidak. Saya izin ini ya sudah ya, saya tidak menyebutkan di mana lokasinya. Iya. Contoh kasus, ada sebuah keluarga, ayah termasuk anggota jemaat yang dihormati dan kebetulan menjabat sebagai ketua jemaat. Keluarga ini memiliki 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. 2 anak laki-laki sudah menikah dan tinggal di USA. 2 anak laki-laki dan perempuan yang lain tinggal bersama mereka. Ibu dari keempat anak ini tidak bisa mengelola keuangan, sehingga ayah hanya memberi uang belanja harian dengan maksud untuk menghemat dan mengelola keuangan dengan baik. Tetapi di luar dugaan istrinya kesal karena tidak diberikan uang bulanan, sehingga dia mencari cara untuk mendapatkan uang dengan berjudi. Rupanya keinginan suami berhemat justru berujung pada banyaknya utang istri karena bermain judi. Kedua anak remaja mereka pun kurang mendapat perhatian dari ibu. Akhirnya berdampak pada pergaulan kurang baik. Keluarga ini memiliki keponakan yang keluar penjara dan pengedar narkoba. Keponakan inilah yang memperkenalkan narkoba ke kedua anak remaja dari keluarga tersebut. Keluarga ini pun menjadi berada dalam kehancuran. Ini kasus yang real ya. Bisa lanjut. Berdasarkan kasus pertama, ini adalah sebuah keluarga Kristen yang menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba. Jadi penyalahgunaan narkoba ini bisa terjadi pada siapa saja, entah dia bapak-bapak atau ibu atau dia pejabat atau apa saja. Kan digoda ya oleh temannya, ayo lek, elak tuh anu. Awalnya dari busa-busa tuh, ya dari minum-minuman keras awalnya, dari bareng-bareng lah nonton, pokoknya dari situ, lalu jatuh sampai kepada narkoba. Begitu pula dengan teman-temannya. Nah ini ya, jadi keluarga Kristen pun sekarang menjadi sasaran dalam penyalahgunaan narkoba, dan ini menjadi tantangan yang berat bagi gereja. Bagaimana cara kita mengatasi hal-hal seperti ini supaya tidak masuk dalam keluarga Kristen kita? Kemudian dari kasus itu, kedua remaja yang seharusnya membutuhkan perhatian menjadi terabaikan karena kesibukan orang tua masing-masing. Yang satu sibuk bekerja, yang satu sibuk mencari kesenangan diri sendiri. Awi iya besingi dan kabalina dan menengah duit. Lalu kayak apa kabali teh dia menengah duit? Karena gara-gara tidak bisa mengelola keuangan. Namanya juga berumah tangga itu belajar ya, belajar bersama untuk mengelola keuangan. Tidak ada pasangan itu yang langsung bisa memanajemen keuangan. Pasti mulai dari tidak bisa. Seharusnya ayah ini selalu memberi kesempatan bagi si istri dalam mengelola keuangan supaya tidak jatuh ke dalam perjudian. Nah, lalu relasi suami dan istri kurang saling mempercayai dalam hal keuangan. Nah ini tadi berujung pada perilaku menyimpang dan merugikan. Maksudnya supaya hemat, supaya manajemen keuangan keluarga itu aman, bisa nabung, bisa apa ya untuk anak yang 2 remaja ini, malah tidak ya. Istrinya ini punya banyak utang karena bayar dari perjudian itu tadi kan, utang sana sini. Wah pertamanya menang, berikutnya menang, berikutnya astaga kalah. Ih penasaran aku, yuk ikut deh, wah main lagi ya, sampai dapat akhirnya banyak utang ya. Itu ya yang terjadi pada keluarga ini. Ayah yang sebenarnya berpikir bisa apa, ternyata tidak ya. Nah siapakah yang menjadi penolong dalam keluarga ini?
Siapa? Ayah sibuk bekerja, ibu mencari kesenangan dengan berjudi. Kedua, anak remaja menjadi pecandu narkoba. Siapa yang harus duluan ditolong dari kasus ini? Siapa? Siapa kira-kira dari mereka ini harus ditolong? Apakah semuanya harus mendapatkan pertolongan atau ada yang harus lebih didahulukan? Bagaimana ibu-ibu? Siapa yang harus kita tolong? Ibunya. Siapa lagi? Anak-anaknya. Suami perlu nggak ya? Enggak ya? Iya, suaminya perlu. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya perlu pertolongan. Ya, ayah perlu ditolong, ibu perlu ditolong, anak perlu ditolong. Lanjut. Nah ini dia, pertolongan yang dibutuhkan oleh keluarga Kristen dari gereja adalah pendampingan pastoral bagi ayah dalam menghadapi situasi kompleks dalam keluarganya. Karena dia kepala keluarga, dia ketua jemaat lagi. Bagaimana sebenarnya dia menjadi garam dan terang dunia ya bagi anggota jemaat yang ada? Kan dia public figure ya. Nah itu berat bagi dia. Dia juga perlu pendampingan pastoral. Kemudian ibu ini memerlukan konseling pastoral untuk mengatasi perilaku berjudi. Nah ini harus disembuhkan ibu ini ya, supaya perilaku berjudinya berkurang dan tidak lagi melakukan perjudian. Kemudian yang ketiga ini yang sangat signifikan adalah strategi pelayanan pastoral bagi kedua remaja yang candu narkoba. Nah ini yang menjadi topik kita yang sangat mendalam ya. Nah lanjut. Nah, kita harus selesaikan untuk ayah dulu. Apa pendampingan yang dilakukan untuk si ayah? Yang pertama, gereja harus melakukan kunjungan pastoral ke keluarga yang membutuhkan bantuan. Nah ini, gereja harus datang rutin. Tapi memang awalnya pasti tidak membuka pintu ya. Apalagi sebagai ketua jemaat, public figure, orang yang terpandang, orang yang gengsi gitu ya, tapi namanya kita butuh bantuan lepaskan gengsi itu karena keluarga kita harus dipulihkan ya. Nah kemudian berikutnya, gereja harus membuat tim pastoral paling kurang 3 orang, pendeta bersama penetua dan diakonnya, atau ayah ini juga bisa dilibatkan dalam bagian tim pastoral. Dia pastoral kelompok bagi ayah. Nah pendampingan pastoral bagi kelompok ini khusus ayah-ayah kayak SPB gitu ya, bagian bagi bapak-bapak. Bagus juga. Yang lanjutnya, ayah bersama tim pastoral menetapkan apa yang terjadi, apa yang jadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangganya. Nah itu ya, kalau ada tim pastoral itu dipercakapkan. Nah kemudian lanjut. Nah yang dilakukan adalah percakapan pastoral yang dilakukan antara pendeta dengan ibu. Karena kita punya tim pastoral, tidak selalu harus pendeta. Iya, kan ada penuntut dan diakon yang sudah ditahbiskan ya, diteguhkan gitu ya menjadi penatua dan diakon. Sebenarnya tidak selalu harus penuntut dan diakon. Ibu-ibu sekalian ini juga bisa membentuk tim pastoral. Seperti yang tadi kompak, kenapa tim pastoral tidak kompak? Ya, oke. Iya. Sekali lagi, pastoral oke. Iya, saya kenapa bersedia datang ke sini? Karena saya ingin pastoral, pendampingan pastoral ini benar-benar dilakukan oleh jemaat. Karena kebutuhan pendampingan pastoral di GKE itu sangat penting. Ada banyak masalah di jemaat kita yang harus ditolong. Bukan hanya persoalan tentang narkoba. Masalah kita sebagai perempuan itu kompleks kan? Kompleks dong. Yang kadang suami itu tidak tahu. Mereka hanya tahunya disiapin makanan dan minuman, dilayani. Tapi mereka tidak tahu dunia perasaan kita sebagai seorang perempuan. Perempuan itu kan ekspresinya lebay ya. Ya memang, tapi itulah perempuan. Tapi kita selalu dibilang lebay. Tapi itu cara perempuan menarasikan hidupnya melalui air mata, melalui kelebayannya.
Bayangkan kalau dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, makin stres lah dia. Nah, memang bagus sebenarnya suami hadir di sini. Ya, bapak-bapaknya hadir, bukan hanya ibu-ibunya ingin melakukan pendampingan bagi bapak, tapi bapaknya kadang-kadang sudah keramput, tapi nggak apa-apa, nanti lain kali ya. Nah, itu. Jadi berikut. Nanti bisa diatur bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bikin timnya sendiri. Sekarang lanjutkan ibu-ibu pendeta yang membuat timnya ya. Nah, lalu dalam proses percakapan itu 60 menit paling lama, bisa juga 30 menit. Biasanya dalam percakapan konseling itu bisa lebih ya, kalau kita ngobrol-ngobrol itu ya, emak-emak ya. Janda-janda udah ingat dari pembahasan bed ya. Makanya harus dibatasi hanya 1 jam, minimal 30 menit ya. Penolong mengarahkan percakapan, membantu ibu keluar dari perilaku bermain judi. Nah, ini ada treatmentnya sebenarnya, tapi tidak saya. Treatmentnya itu namanya pendekatan perilaku, behavior. Nah, itu bagian sudah lari ke bagian penyimpangan perilaku, pendekatan psikologis. Ibu bisa menyampaikan alasan-alasannya. Nah, ini ibu harus didengarkan. Kenapa dia sampai bermain judi? Kita sudah tahu alasannya ya. Kenapa dia sampai bermain judi? Nah, tindak lanjutnya ibu bersama penolong menarik kesimpulan bersama dan mengambil tindakan yang harus dilakukan. Nah, berikutnya, nah ini yang untuk anak kita. Strategi pelayanan pastoral bagi remaja candu narkoba. Nah, ini anak nggak kelihatan ya, dia ya hilang ya, nggak apa-apa. Nah, memang ketika anak kita mengalami kecanduan atau apa, cobalah jangan sampai ya. Atau kita menemukan anggota keluarga kita, dia tidak akan bilang itu. Biasanya kita akan paksa. Yuna Jaleng, tidak bisa. Kita menunggu dia siap untuk bercerita dengan kita. Kesiapannya itu bukan hanya dengan komunikasi secara verbal, apa yang kita katakan, tapi juga gestur tubuh. Kalau dengan mata kita melakukan, wah, paman, oh ini bisa kan? Gestur tubuh kita itu menentukan. Kita lihat jalan lagi gini, semakin gak mau terbuka anak itu. Bela ibu, kini kereta nare-nare jadi medeng tuh bon pintu kamar kita, takutlah dia sama mamanya, ya kan? Betul gak? Anak-anaknya pasti takut kalau lihat mamanya, matanya mau keluar, udah kayak gini. Kita belum ngomel aja mereka udah lihat kita tuh kayak lihat apa ya? Iya, kalau payah taluh tenang. Makanya sampai kayak gitunya kita ibu-ibu dibilang taluh ya. Nah, namanya anak-anak tuh kan gitu ya. Dia butuh rasa kenyamanan dengan ibunya supaya dia punya kesempatan untuk curhat. Nah, kalau dia punya kayak ibu-ibu baju tadi ini gaul banget ya, bulu mata badai gitu ya. Waktu pasti suka anaknya punya mama yang gaul. Iya kan? Terus dia akan cerita, mai, aku namai, pasti dia akan cerita kalau dia nyaman dengan ibunya. Tapi kalau kita punya sikap yang misalnya gestur tubuh kurang nyaman, gak akan dia berbagi dengan kita ya. Nah, itu kedua, pertolongan dengan kasih. Nah, selain kita memberi rasa kenyamanan, juga dengan kasih. Tunjukkan kasih dengan gestur tubuh kita, dengan senyum. Saya suka lihat ibu dan anak kedua ini senyum. Nah, anaknya sandar ya. Nah, itu pasti anak merasa nyaman gitu ya. Iya, kelihatan sekali dia merasa nyaman dengan mamanya ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita, tapi memang susah ya jadi ibu-ibu itu ya, rempong ya. Jauh manarai, aduh behas hendak lepah, ya bisa seperti itu. Aduh kasai hendak lepah kergincu, upah laku duit. Jika tinggal lepah, mau tisa isut tahan apa? Terai cara kuman, kita nak kuman gincu. Kadang-kadang kada paham lah. Kita perempuan gini ingin cantik lah. Cantik itu kan tidak salah. Kayak tadi lagu happy ya, happy ya, saya senang jadi ibu-ibu. Wah ingat sekali. Saya akan cerita ke anak-anak saya akan nyanyikan lagu itu kelompok 1 ya tadi ya.
Ya, wah keren itu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Happy Ayah tadi ya. Ya. Semoga selalu. Kemudian ketiga fungsi dan peran orang tua, keluarga, gereja sangat penting bagi remaja yang kecanduan. Peran di sini sama seperti Yesus ya, ketika melakukan perjalanan di Emmaus, menjadi teman perjalanan bagi anak-anak kita, penting sekali menjadi teman bagi mereka. Tapi karena kita, aku tuh Indomie, kau teh anak gue, kau cuma kadang-kadang kita apa ya, karena pola asuh kita gitu ya, saya juga seperti itu. Tapi saya selalu evaluasi, selalu dikritik gitu ya. Kadang-kadang anak kita suka kritik kita ya, kita tidak bisa menerima. Tapi sebenarnya kita bersyukur anak itu membuat kita menjadi ibu yang lebih baik lagi. Tidak ada menjadi ibu itu langsung sempurna, pasti melalui jatuh bangun. Betul ibu-ibu? Ya. Terkadang kemudian berikutnya adalah doa keluarga. Nah ini sangat dibutuhkan oleh anak tadi ya, karena rupanya mereka juga mengalami luka spiritual. Biasanya tuh doa ibu itu katanya manjur ya, makanya ada lagu di doa ibu ku dengar ya, lagu itu ya. Doa ibu itu luar biasa, dia bisa mengubah suaminya menjadi luar biasa, menjadi anaknya. Keberhasilan suami itu didukung oleh siapa? Oleh istri. Doa istrinya, walaupun istrinya ini bedumil, suaminya bedumil ya. Aduh mohon maaf ya Pak ya. Kebetulan saya ini dengan Bapak. Maksudnya bukan Bapak ya. Ada suami-suami yang lain begitu ya. Yang memperlakukan istrinya sangat kurang baik ya, padahal istrinya itu sangat berharga. Dulu dia memilih menikahi istrinya karena cantik, karena lemah lembut. Leha bihin untuk pacaran kau lemah lembut, ternyata pas kau menikah sampai di mama lampir. Betul kan? Ya bagaimana tidak? Kita punya anak kan pusing ya, kita semua urusnya ya. Dari kita melahirkan, suami enak-enakan, pergi minum keluar, nanti datang kita sudah kecapean ya. Nah ini jadi perempuan itu memang luar biasa. Memang bagus nih, suami-suami harus dengar nih, bahwa jadi perempuan itu, jadi ibu itu bukan sesuatu yang mudah, dan bersyukur punya istri ya yang dianugerahkan oleh Tuhan ya. Nah jadi enggak ya, kuat juga ya. Bapak ini yang termasuk kuat kayaknya ya, dan ini fotografer kita ya. Tepuk tangan dulu untuk dua bapak. Ya. Oh iya, ada bapak-bapak di luar juga, tepuk tangan. Bapak-bapak di luar ya. Iya, saya tidak sadar ada bapak-bapak lagi di luar, termasuk suami saya ya. Iya, nanti nggak diantar pulang saya lagi balik ya. Disuruh jalan kaki, ya ampun. Nah, kelima, mengampuni, memberikan dorongan bahwa dia diampuni, sebab kebanyakan orang yang telah mengalami kecanduan tidak layak lagi diampuni. Seringkali kan seperti itulah, ada ayah yang jengkel, iya teh dia menumun ku lehai sekali sama candu obat kan dipukul ya, itu semakin membuat dia menjadi tidak baik dan semakin putus asa. Yang mau tidak mau kita harus menerima anak kita yang sudah seperti itu. Kita rawat, saya yakin bisa menjadi baik ya anak-anak seperti itu ketika kita rawat, kita dampingi, karena mereka berkah ya dari Tuhan ya. Berikut lanjut, bagaimana dengan suami yang terpengaruh narkoba? Ya lanjut, keluarga adalah sumber dukungan yang penting bagi individu. Keluarga merupakan sekumpulan individu tergabung karena hubungan perkawinan maupun saudara keturunan memiliki saling ketergantungan dalam berinteraksi. Jadi keluarga di sini harus kuat menjadi dukungan bagi pasangannya atau anaknya yang terdampak narkoba, seharusnya ini untuk suami ya. Nah ini juga kasus ya. Terus lanjut, tidak mudah proses perubahan. Nah ini ya, jadi tidak mudah proses orang yang sudah kecanduan. Contohnya kayak suami gitu ya. Nah ada kasus juga, tapi ini anak ya, bukan suami ya. Anaknya direhabilitasi begitu ya. Nah tapi orang tuanya setia memberi semangat buat anaknya. Nah ini jadi orangnya seperti apa? Nah ini ada 6 ya. Yang pertama, memberikan dukungan perbuatan langsung, misalnya memberikan dukungan uang untuk membuka usaha.
Seorang suami kalau dia baru candu narkoba, itu self confidence-nya turun ya, karena nggak ada orang yang menerima dia bekerja lagi kan. Mau candu kok, mabuk gitu ya. Nah, kan jadi dia butuh support dari istrinya. Memberikan dukungan perhatian dalam, yaitu tadi ditanya ulang lagi, uangnya sudah dipakai dengan baik apa, sudah untuk usaha, membantu dia untuk tidak berbohong ya. Nah itu mengubah perilakunya tadi, karena selesai direhabilitasi harus dilanjutkan pertolongan di rumah ya. Nah kemudian ketiga, memberikan dukungan informasi. Nah kita sebagai pasangan juga harus mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah ini contoh kasus yang lain lagi ya. Nah, terus berikutnya adalah dukungan kebersamaan dengan suami, misalnya minum teh bersama. Hal yang sangat sederhana ya. Ada seorang bapak ya, kita pernah berbincang. Dia tuh hanya ingin, kenapa dia sampai selingkuh, sampai apa? Karena dia tidak pernah ditanya istrinya, sudah makan kah Pak? Sudah sampai di mana Pak? Pertanyaan sederhana kan, masalah perut. Tapi kadang hal-hal yang sederhana itu kita abaikan, masalah perut kok. Nah, padahal perhatian seperti itu sangat berarti bagi suami. Memberikan dukungan kepercayaan kepada suami. Nah keenam, memberikan dukungan dalam bentuk meningkatkan kesadaran diri. Nah berikutnya, tetapi memang ada hambatannya selalu ya, selalu ada hambatannya. Pertama, sikap dan perilaku suami ya masih ada, nggak terima gitu ya. Terus kedua, tidak mengetahui dukungan yang tepat. Nah ini juga karena kita perempuan ya, karena kita sibuk ngurus anak juga ya. Aduh ini tepat nggak ya supaya bantuan untuk pasangan saya. Terus ketiga, tidak mengetahui keinginan atau kebutuhan suami. Terus keempat, waktu yang tepat dalam pemberian dukungan kepada suami. Nah ini seringkali waktunya yang kurang tepat ya, ketika kita ingin memberikan dukungan. Kita lagi sibuk masak, tapi kita diajak ngobrol, jadi nggak fokus ya, lagi goreng gitu. Dia main Pak tahu ya kayak gitu. Nah kita nggak ngerjain apa gitu ya. Nah jadi memang harus waktu yang tepat berkomunikasi dengan pasangan kita. Lanjut, kayaknya slide terakhir kan. Mari kita jadikan pasangan kita sebagai teman seperjalanan. Berharap nggak begini sampai, mau nggak seperti ini? Walaupun memutih rambut kita tetap selalu bersama-sama dengan pasangan kita. Menua bersama, amin? Amin. Yakin? Yakin. Ya, nah ini ya indahnya ya. Oke, itu cukup sampai di sini Ibu Moderator. Dari Ibu narasumber sudah menyampaikan kepada kita, baik itu pemaparan dari awal tentang kasus-kasus dan juga studi kasusnya juga sudah disampaikan. Terima kasih membantu kami memahami lebih lebih dalam lagi, dan juga mungkin saja ini juga menjadi pergumulan kami di sini begitu di resort ini. Karena apa? Karena sebagai gambaran bahwa Kapuas Tengah itu hampir punya potensi besar begitu, punya potensi besar dan sudah terjangkau dari dunia luar begitu. Dan ini menjadi kekhawatiran yang mendalam, apalagi juga Kapuas Tengah ini dipersiapkan menjadi kabupaten. Puji Tuhan ya. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi mempengaruhi begitu, baik itu masyarakat maupun juga gereja. Dan di dalamnya ada keluarga-keluarga yang bertumbuh, dan bersyukur tadi sudah disampaikan dari studi kasusnya, bahkan cara-cara mengatasinya. Bahkan juga ibu-ibu sekalian, kemarin sih sebenarnya begini Bu, mereka maunya apa begitu, sesuatu yang simple untuk mengatasi masalah. Jadi sekarang sudah disampaikan ya ibu-ibu sekalian bahwa yang disampaikan dari ibu ini tadi, kalau saya menarik kesimpulan begitu, bahwa tidak mudah, ada proses, jadi tidak instan. Seperti kita masak mie instan begitu, tidak instan. Jadi ada proses yang harus dijalani begitu. Dan yang paling utama adalah mulai dari diri kita. Kita mengasihi, kita memberi dukungan, mendoakan. Nah itu yang saya
tangkap begitu Bu ya. Nah sekarang mungkin kita masuk dalam sesi yang pertama untuk pertanyaan. Nah ini kami beri 3 orang untuk penanya. Ayo ibu-ibu cantik. Ini dari SPPR Pijon, kami bukan bertanya, kami mau masukkan atau meminta, karena apa yang kami lihat dari apa yang ada, apakah bisa Panatua Diakon atau siapapun lebih mendekat dengan orang yang kena narkoba. Itu kami minta, jangan dijauhi mereka, karena dampaknya kalau kita semakin menjauhi mereka, malah mereka tambah amburadul. Kalau bisa kita dekati pelayanannya, Panatua Diakonnya, datang ke rumahnya, minta berdoa, apa kalau dia menerima sambil kita melihat siapa. Ya, misalnya ada satu orang yang memakai narkoba, jangan kita sebagai pelayan Tuhan menjauhi dia. Kita sebagai Panatua Diakon jauh dari dia. Kita mencoba untuk merayu-rayu, mendekati, pokoknya itulah kalau bisa. Kalau masih diberi kesempatan untuk 2 orang penanya, dipersilakan. Atau dari Rapid.